Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Anita, NPM A1F019012, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas Bengkulu, ingin menjelaskan video percobaan analisa volumetri. Happy watching guys! Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang percobaan analisa volumetri. Nah, sebelum kita membahas tentang percobaan analisa volumetri, terlebih dahulu kita ketahui apa sih analisa volumetri itu? Nah, analisa volumetri adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran suatu volume analit atau volume larutan standar. Nah, teman-teman pasti bingung juga, apa itu analit dan apa itu larutan standar? Analit adalah suatu zat yang ingin dicari konsentrasinya, kandungannya, kadarnya, dan kemurniannya. Konsentrasi suatu zat analit dapat dinyatakan dalam satuan persen, normalitas, molaritas, miligram per liter, atau fraksi mol atau fraksi massa. Selanjutnya kita akan membahas tentang larutan standar. Pengertian larutan standar itu sendiri adalah suatu zat yang telah diketahui konsentrasinya dengan pasti. Nah, ada dua jenis larutan standar. Pertama yaitu larutan primer, yang kedua yaitu larutan sekunder. Larutan standar primer dibuat dari zat yang murni, stabil, dan memiliki bobot ekuivalen yang tinggi. Larutan primer ini bisa langsung dititrasi. Sedangkan larutan sekunder adalah larutan yang mempunyai stabilitas dan kemurnian yang rendah. Sehingga jika untuk melakukan titrasi harus terlebih dahulu distandarisasi. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan analisa volumetri itu sendiri. Selanjutnya, yang kita bahas yaitu bagaimana sih cara melakukan analisa volumetri itu sendiri. Nah, untuk melakukan cara analisa volumetri itu sendiri, yaitu dengan cara mereaksikan suatu analit dengan larutan standar. Proses mereaksikan suatu analit dengan larutan standar disebut dengan titrasi. Titrasi diberhentikan pada saat semua analit yang telah habis bereaksi dengan larutan standar. Pada saat terjadinya perubahan pH, perubahan warna, terbentuknya endapan, dan perubahan voltase. Dari keempat yang telah disebutkan, terjadinya perubahan warna, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan pH, dan terjadinya perubahan voltase. Keempat ini disebut dengan titik akhir titrasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang percobaan analisa volumetri, di mana pada percobaan kali ini mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, dapat memilih indikator dalam melakukan analisa kimia secara asidimetri maupun alkalimetri. Yang kedua, dapat melakukan cara analisa kimia secara asidimetri maupun alkalimetri. Yang ketiga, kita dapat menghitung asam atau basa dalam analisa kimia secara asidimetri maupun alkalimetri. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan yaitu kita dapat menentukan 3 tujuan percobaan tersebut. Nah, maka dari itu, tujuan pertama tadi kita dapat memilih indikator berdasarkan analisa kimia secara asidimetri dan alkalimetri. Pengertian dari asidimetri tersebut adalah analisa volumetri yang analitnya bersifat basa. Artinya, indikator yang digunakan dalam asidimetri yaitu indikator asam kuat. Sedangkan alkalimetri kebalikannya, yaitu analisa volumetri yang analitnya bersifat asam. Jadi, indikator yang digunakan yaitu indikator basa kuat. Nah, lantas bagaimana cara kita menentukan analisa kimia secara asidimetri dan alkalimetri tersebut?
kita bisa menggunakan dengan cara pengenceran. Kemudian, setelah larutan diencerkan, lalu dapat dititrasi sehingga menghasilkan harga konsentrasi, dan kita dapat juga menentukan, setelah dapat menentukan konsentrasi tersebut, kita dapat menentukan kadar suatu sampel asidimetri maupun alkalimetri tersebut. Selanjutnya, tujuan dari percobaan analisa volumetri yang ketiga yaitu dapat menghitung asam atau basa secara analisa asidimetri dan alkalimetri. Artinya di sini larutan tersebut harus kita standarisasi terlebih dahulu agar konsentrasi yang didapatkan lebih akurat. Percobaan dilakukan dengan Baiklah teman-teman, segitu dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.